Enggak, saya nggak berhenti. Kenapa? Tanggung jawab masih banyak, Mas. Anak-anak masih kecil-kecil, SMA, SMP masih ada. Cuma kan saya tetap berjuang bagaimana anak itu bisa disekolahkan yang benar, nafkahnya benar, pendidikan benar gitu. Yang penting kita nggak minta gitu loh, Mas. Minta itu termasuk yang jelek gitu. Mau hujan mau enggak, saya bawa multi juga. Kalau ada yang mau kan bisa pengecekan kelistrikan. Nah, okay. Sebenarnya awal-awal itu saya itu waktu di Bandung itu kan lulusan SMP tahun 2000-an kalau nggak salah, pada 2099. Terus saya kerja di Cafe. Nah di sana itu teman-teman saya juga pada sekolah tinggi-tinggi, maksudnya dia kuliah, kemudian ada yang ke jurusan apa. Saya karena terkenal biaya, akhirnya saya mau merantau lah istilahnya ke Jogja. Saya selama 2003 sampai 2006 menyelesaikan studi belajar agama itu. Terus saya pengabdian di Tepus Ngasem. Akhirnya saya juga dituntut setelah nikah, dituntut untuk kerja kan. Saya nggak fokus ke ngajar, akhirnya saya kerja ikut orang di UGM. Saya juga nggak mungkin tidur terus, kan punya anak juga kan. Nggak mungkin kita ngandalkan di situ, akhirnya saya buka usaha yang namanya siomay. Karena basic saya juga bisa masak, buka siomay. Saya ikut orang, saya juga punya warung. Alhamdulillah itu sampai dari 2010 sampai 2014 itu karyawan ada 10-an lah. Alhamdulillah di situ. Dan saya juga punya rental motor dulu. Rental motor kan belum rame kan waktu itu. Yeah. Belum rame, akhirnya saya yang dipakai sama hotel-hotel motor itu. Dulu motor cuma Karisma. Alhamdulillah sampai 20 itu ya takdir mungkin Allah berkehendak lain, 2017 collab, Mas. Uang udah habis, motor juga karena udah habis, saya bingung ini. Akhirnya saya mikir, cari usaha yang banyak orang membutuhkan, kemudian nggak pernah basi kalau bisa itu. Kayaknya tambal ban cocok ini, menurut saya loh ya. Bocor. Kenapa menurut saya cocok? Karena setiap rumah pasti minimal ada satu motor. Dari saya dulu belajar otomotif 2018, ini otomotif, kemudian 2019 juga saya otomotif. Ikut tambal ban di pinggir jalan, di Jalan Avandi. Setahu saya di Jalan Avandi itu ada pohon beringin itu, pohon apa? Yang gede itu, di UIN itu kan ada tambal ban pojokan. Saya di situ. Karena saya nggak ada basic bengkel. Gak ada basic itu, saya bantu-bantu dong, udah di situ. Ya diajarin saya cuma 2-3 hari karena saya niatnya pengen bisa, 3 hari udah bisa. Di sana akhirnya saya diamanah, Mas udah di sini aja, jagain sini, saya cari yang lain, kayak itu. Saya tinggal di situ, Mas, di pinggir jalan sih tidurnya itu. Wah pokoknya ya prihatin lah kalau pas saya dari nol lagi itu. Nah, disitulah mulai saya mikir. Kok malam-malam itu saya lihat tuh mbak-mbak itu atau ibu-ibu sering dorong motor. Gimana ya kalau saya misalkan saya bantu nih, saya bantu kasih kartu nama kasih nomor saya, nanti kalau misalnya bocor hubungi saja mbak, pada dorong jauh-jauh. Iya kalau ada yang buka, kalau nggak ada buka gitu. Jadi dari situ saya mulai berpikir, wah kalau tambal ban panggilan gimana ya? Tambal ban panggilan saya bikin kartu nama, setiap nambal ke situ sebenarnya tuh nggak boleh, itu namanya nikung itu sebenarnya di tempat itu kan nggak boleh sebenarnya. Ini untuk memudahkan mereka aja, daripada dia kesini panggil saya aja gitu. Akhirnya disitulah dibantu untuk ini Mas, diiklankan sama konsumen itu. Bukalah tambal ban di situ. Nah mulai disitulah saya berpikir bagaimana saya juga untuk menaikkan skill saya, nggak cuma nambal ban doang. Karena di lapangan juga kan tadi banyak kendalanya kan, ada yang bannya bocor, kemudian mesinnya mogok, fan bel putus, macam-macam pokoknya banyak di kendala. Bahkan bensin pun ada yang habis Mas, minta ke saya dibelikan, itu udah biasa kayak gitu. Awalnya sih saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar, nggak pernah lihat kalau ada tambal ban panggilan. Dulu itu saya habis kena pengurangan pegawai, kemudian bingung cari kerjaan Mas. Saya tanya-tanya teman, ini ada nih lowongan jadi kurir.
Oke lah saya ambil. Kemudian waktu nganter paket itu saya nganter ke sini, terus lihat kok ada tambal ban panggilan. Jadi sehari dulu 3, 10, sekarang udah di atas 40 orderan, 40 mungkin sendirian, termasuk apa namanya mekanik juga kurang. Nah, akhirnya saya harus cari kendaraan. Alhamdulillah sekarang kendaraannya sudah ada 5, semuanya juga muter, nggak ada berhenti. Kita sip-sipan dan semuanya dipakai mekanik. Jadi mekanik sekarang ada 8. Waktu kerja dulu kan sering otak-atik motor gitu, jadi sama otomotif cepat akrab. Makanya kadang saya tuh berpikir ini sebenarnya momen buat kita untuk belajar sebenarnya. Cuma kadang teman-teman itu yang muda-muda itu nggak pikir ke sana, mikirnya ya main game. Yang penting ngasil duit itu ya gampang lah. Duduk di rumah tiba-tiba hasil duit itu nggak bisa. Pas kebetulan aku kan ada grupnya tuh, siapa mau ikut? Ikut daftar aja. Kalau ada kesempatan saya masuk di situ mas. Nggak ada isinya libur untuk belajar. Nah, ini sampai mana ini? Kerjanya, jadi ini blower ini dia mengambil pergerakannya lewat perputaran mesin. Jadi ketika roda atau mesin motor ini hidup, dia akan bergerak melalui fan belt ini. Nanti dari blower ini otomatis angin keluar. Nah, keluar nanti saya sambung dengan selang kuning ini menuju ke tabung. Kadang orang gitu, mas aku ikut kerja dong. Tugasku apa? Tugasku nyeper paku nggak apa-apa katanya. Waduh, jangan, itu nggak berkah ya. Sebenarnya ke depan di Jogja itu kan nanti kan ada tol. Nah, ya tol udah lagi dibuat ini. Kan nggak mungkin kita kendaraan roda 2 masuk ke tol. Makanya ke depannya saya harus punya kendaraan roda 4. Jadi ketika di jalan ada dadakan bocor, kita nggak perlu hidupin lagi, udah ada tabung di sini, cadangan anginnya. Nah, terus kita pasang, mudah sekali sebenarnya masangnya. Nah, dia udah langsung nempel. Nanti kalau ada instansi atau misal ada touring mobil, kan mobil bisa ikut. Kita bisa mendampingi, kita daftar di situ, gitu. Ya, disitulah nanti saya kedepannya akan cari mobil atau cari, ya pokoknya nyicil lah. Sekarang kan masih ini yang ada, saya akan buat itulah mobil tambal ban keliling pakai mobil sama servis. Nah ini tensionernya itu kita naikkan dulu. Nah langsung kita nyalakan. Ya dia akan naik ke sini sampai 120 PSI. Nah nanti kalau udah penuh misalnya ini, dia keluar lewat sini, keluar otomatis anginnya. Gitu. Jadi kita sambil kerja sambil ngisi angin. Niatnya pertama tuh nolong. Saya pertama niatnya nolong mereka, bagaimana mereka itu nggak usah dorong jauh-jauh. Panggillah saya gitu loh. Di pikiran saya itu bagaimana sih warga Jogja itu kenal nomor saya, ketika dia mogok nggak cari ke bengkel nggak usah, tambal ban nggak usah. Oh ingat nomor saya akan datang. Saya punya mekanik sampai 10 dulu itu. 10, mereka keluar satu-satu buka sendiri. Kalau saya nggak masalah, intinya ilmu saya udah tersampaikan, saya udah bantu mereka mau berapin kan ada kontraknya mas. Jadi kalau mereka mau buka sendiri, monggo silakan. Yang penting saya udah mengasihkan peluang dan sebagainya, mereka buka sendiri punya mekanik. Kayak salah satunya adik saya itu, dia udah punya mekanik 8 sekarang. Di Jogja juga. Terus dulu juga ada konsumen saya, nambal ke saya, dia juga ikut-ikutan, nambal juga, panggilan juga. Kebanyakan seperti itu. Cuma saya nggak ada masalah. Teman-teman kalau mau seperti itu ya monggo silakan, ambil lah. Karena tambal ban ini banyak, gampang dicontoh mas. Sekarang yang nggak bisa contoh adalah apa coba? Skill nanti. Berawal dari kepeduliannya terhadap orang yang mengalami ban bocor di jalan, seorang pria, Muhammad Shiroji, atau kerap disapa Oji ini kemudian mendirikan usaha tambal Mbak tadi terlambat di jalan. Ini kendalanya gimana Mbak? Ya. Pria kelahiran Bandung tahun 1985 tersebut pernah mengambil berbagai pelatihan di bidang otomotif dan kelistrikan. Maka dari itu sejak 2017 ia mulai mendalami usaha yang berfokus pada tambal ban, servis ringan, ganti oli, dan jamur angin lainnya. Kalau lepas lelah mas. Bagi saya sih ini suatu lingkungan pertama membantu orang yang dalam kesusahan, kemudian tempat kita mencari nafkah juga. Sebenarnya hidup itu memang lelah mas, gitu, lelah banget. Tapi gini, aku bilang sama diriku, sabar wahai diriku gitu loh.
jangan mudah sakit, terus jangan mudah lelah, karena tujuanmu masih panjang belum terlaksana. Ya, contoh misalnya kita memberikan ilmu kepada orang yang sudah ikut sama kita, kemudian buka usaha sendiri, bisa jadi kan mereka akan berambil ketika misalkan dia butuh apa-apa, nanti saya butuh kan bisa minta tolong sama dia, bisa dibantu. Jadi intinya itulah, kita saling tolong menolong lah dalam situ, dalam mencari rezeki itu. Sudah Mbak? Berapa Mas? 35. Oh ya, bisa transfer ya? Sudah transfer ya Mas ya? Oke, makasih banyak ya Mas ya. Rezeki kita sudah ada yang ngatur, ya nggak? Mati hidup kita udah ada yang ngatur. Kalau kita berfokus kepada pesaing, nggak akan maju-maju usaha. Saya tidak mau ikutin urusan orang lain, karena urusan saya lebih menarik dibandingkan orang lain. Dah.